Hai, ketemu lagi dengan Bunda. Sudah siap untuk bercerita tentang Tuhan Yesus dari Alkitab, bukunya Tuhan. Kalian siap mendengarkan? Oke, yuk kita mulai. Natal telah tiba, Natal telah tiba. Aku dapat hadiah Natal. Wow, jadi kalau Natal memang harus dapat hadiah. Coba aku mau tanya, kamu masih ingat gak hadiah tahun lalu apa? Apa ya? Aku nggak ingat. Jangan-jangan hadiahnya sudah hilang. Mungkin juga ya. Jangan Obey. Natal itu bukan untuk mendapatkan hadiah. Loh, kan setiap bulan Desember Natal anak sekolah minggu dapat hadiah Natal. Masa sih? Iya, aku tiap hari Natal selalu dapat hadiah. Jadi aku semakin semangat sekolah minggunya. Obey, kamu harus tahu ya, bahwa kado Natal yang terindah itu bukanlah kado yang kamu dapatkan itu. Tapi kado Natal yang terindah itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apa sih arti nubuatan? Oh, nubuatan itu seperti ramalan. Tapi kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Nah, nubuatan itu pasti terjadi. Aku makin bingung. Oke. Aku jelasin ya. Begini, kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan sejak zaman Perjanjian Lama, zamannya Nabi Mika dan Nabi Yesaya. Ya, dan nubuatan itu digenapi dan terjadi, benar-benar terjadi dan dicatat dalam Injil Matius, Lukas, ya. Begini kisah kelahiran Yesus itu. Nah, saat Maria dan Yusuf bertunangan, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan mengabarkan tentang anak yang akan dikandungnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai Allah, menyertai engkau. Apa arti salam itu? Jangan takut hai Maria, kau beroleh kasih karunia. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Namailah dia Yesus. Bagaimana mungkin?
Aku kan belum punya suami. Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Maria memberitahu pada Yusuf tentang kabar yang dia terima dari malaikat Tuhan. Waktu Yesus dengar kabar itu, dia gimana dong? Oh iya, Yusuf adalah orang yang tulus hatinya dan menjaga nama baik Maria tunangannya. Yusuf bermaksud meninggalkan Maria dengan diam-diam. Ketika Yusuf memikirkan hal itu, datanglah malaikat Allah dalam mimpi Yusuf. Yusuf, ambillah Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Namailah dia Yesus. Ketika Yusuf bangun dari tidurnya, dia langsung menemui Maria untuk menceritakan mimpinya. Yusuf, aku beroleh kasih karunia dari Allah. Aku akan mengandung anak Allah yang Maha Tinggi. Malaikat Allah juga memberitahukan itu kepadaku. Terus gimana dong? Iya, Yusuf taat pada perintah Allah. Yusuf tetap menjadikan Maria sebagai istrinya sampai kandungan Maria membesar dan tibalah Maria untuk melahirkan. Nah, saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh semua orang harus mendaftarkan dirinya masing-masing di tempat kelahirannya. Apa sih maksudnya? Aku nggak ngerti. Kenapa semua orang harus mendaftarkan diri? Kalau sekarang itu namanya sensus. Nah, tujuannya agar pemerintah mengetahui jumlah penduduknya. Jadi, pada saat itu semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, tempat asal mereka. Maka pergilah Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Perut Maria yang hamil besar tentu perlu istirahat. Jadi mereka menempuh perjalanan berhari-hari untuk tiba di Bethlehem. Pada zaman itu belum ada mobil dan jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu jauh sekali, 96 kilometer. Maria Yusuf pergi ke Bethlehem. Atas perintah kaisar semua harus didata. Yusuf dan Maria tiba di kota Bethlehem. Bethlehem sangat ramai. Banyak orang yang datang ke kota Bethlehem, tempat asal mereka, untuk dilakukan pendaftaran. Yusuf dan Maria mencari tempat penginapan, tapi tidak dapat karena penginapan sudah penuh. Setelah mencari kesana kemari mengelilingi kota Bethlehem, akhirnya
Salam damai sejahtera. Adakah sebuah kamar, istriku sedang mengandung dan akan melahirkan. Maafkan aku Tuhan, rumahku sudah penuh. Jika kau mau, ada satu tempat, kandang kecil yang kotor. Yeay, akhirnya mereka dekat tempat tinggal ya. Kalau sebuah kandang kotor. Iya, benar. Bersyukur ada kandang yang kotor sehingga Maria bisa melahirkan anaknya. Dan Yusuf memberi nama anak itu Yesus, tepat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan dalam mimpinya. Obe, kamu ingat nubuatan Nabi Mika? Ingat, tinggal sedikit. Yang ini nih, kalau nggak salah, Hai Bethlehem Efrata, tinggal itu. Soalnya kenyang sekali. Iya, benar. Nubuatan itu menyebut Bethlehem Efrata. Itu nama suatu tempat ya. Padang Efrata, tempat para gembala memberi makan ternak mereka pada malam hari. Dan saat itu malaikat Tuhan datang kepada para gembala memberikan kabar sukacita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang terbaring di palungan, dibungkus dengan lempin. Wow, pasti seru. Pasti para gembala ketakutan ya. Pasti juga kaget. Iya, benar. Setelah mendengar kabar itu, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Para gembala adalah orang-orang sederhana, tetapi mereka mendapat kabar sukacita yang pertama kali dari malaikat Allah. Nah anak-anak, kabar sukacita itu juga yang diberitahukan pada kamu dan semua manusia yang berdosa. Dosa pertama terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Dan sejak saat itu manusia terpisah dari Allah. Kita ini mewarisi dosa Adam dan Hawa. Kita adalah manusia berdosa. Allah tahu bahwa sebagai manusia berdosa, kita memerlukan juru selamat. Karena itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, lahir sebagai manusia yang kita peringati hari kelahirannya sebagai hari Natal. Dan ini merupakan penggenapan nubuatan Nabi Yesaya dan Nabi Mika. Yesus lahir untuk mati bagi aku dan kamu. Natal adalah bukti kasih Allah pada manusia yang berdosa. Yesus lahir sebagai manusia, dan bagi siapapun yang percaya pada Yesus, Yesus tinggal di dalam hatinya. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Yuk,
kita mau berterima kasih untuk kado Natal yang istimewa dari Allah, yaitu Allah telah memberikan anak tunggalnya, Yesus Kristus, bagi manusia yang berdosa. Yuk kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadiah Natal istimewa yang Kau berikan kepada kami. Allah telah mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus lahir untuk kami manusia yang berdosa. Engkau lahir tapi Engkau mati juga untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selamat Natal ya. Dan selamat menyambut tahun yang baru. Merry Christmas and Happy New Year. Nah anak-anak, Bunda sudah selesai bercerita. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan kamu like ya. Yang belum, silahkan subscribe. Dan kamu juga bisa share ke teman-teman yang lain. Supaya makin banyak anak-anak yang bisa mendengar cerita tentang Tuhan dari Alkitab, bukunya Tuhan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye.